Puji Tuhan, siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan perkenanan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini dengan tubuh yang sehat, dan kita patut bersyukur buat kesempatan dan waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, kita mau sanjung Dia siang hari ini, kita mau bersyukur dan kita mau sembah Dia, sebab karena Dia yang layak untuk kita sembah. Kita bersama-sama dan bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Tiada henti-hentinya kami naikkan syukur kami kepadamu. Tiada henti-hentinya hati kami limpah dengan syukur atas kebaikan-Mu yang kami nikmati dalam hidup kami. Dan hari-hari hidup kami sungguh merasakan bahwa tangan-Mu senantiasa menuntun membimbing setiap langkah-langkah kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang selalu menuntun kehidupan kami. Siang hari ini kami mau mempergunakan waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami mau datang sembah Tuhan. Kami mau datang tinggikan Tuhan. Karena bagi kami hanya Engkau Allah, Raja kami yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, Roh Kudus sendiri yang memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat, saya jemput bagi berdiri. Kita mau naikkan pujian yang mengatakan bahwa yang kusembah hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Sama-sama katakan, yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus.
lakukan pujian ini sebagai pengagungan kita di hadapan-Nya. Siang hari ini biarlah pujian dan sanjungan kita hanya bagi Dia, hanya bagi Yesus. Amin. Katakan di hadapan-Nya bahwa Dia Allah kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Shalom. Berikan salam satu hati, sehati bersama dengan teman-teman kita kanan kiri. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia raja di atas segala raja dan hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Syukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkata.
kita teduhkan hati, kita akan persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita adalah berkat dari Tuhan adanya. Seluruh keberadaan kita adalah berkat dari Tuhan adanya. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua yang kita miliki datangnya dari Tuhan. Biarlah kita memiliki komitmen bahwa kita akan berikan seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Lagi katakan selalu untukmu. Selalu untukku, selalu untukku, Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukku. Tuhan kita katakan kepada Allah, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukku. Terima kasih Bapa. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap
segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Jika kami ada hari ini karena Tuhan, bahkan apa yang dapat kami nikmati, kami pakai, itu pun anugerah-Mu bagi kami. Kiranya kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat waktu yang telah kami lalui bersama-Mu. Kiranya setiap detik, setiap setapak langkah yang kami lakukan, kami benar-benar menghadirkan Tuhan dalam hidup ini. Bapa, pada kesempatan ini kami rindu kembali Engkau berbicara kepada kami untuk menyampaikan apa yang Engkau mau dan inginkan. Roh-Mu di dalam kami mengurapi kami sehingga kami memiliki pemahaman, pengertian, ada pewahyuan yang baru untuk kami mengerti setiap kebenaran-Mu. Memberkati umat-Mu kami semua, memberkati hamba-Mu yang berdiri di dalam keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu. Roh-Mu yang hadir, melingkupinya, memberikan kekuatan, kesanggupan berdiri. Lebih daripada itu perkataan dalam kuasa dan urapan-Mu. Di dalam nama Yesus, firman hidup kami sambut. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini judul yang akan saya ajak Bapak, Ibu, Saudara untuk melihatnya. Paling tidak menuntun kita untuk kita memahami kebenaran demi kebenaran sampai kita benar-benar dimerdekakan, saudaraku. Saya walaupun tidak secara penuh mengerti itu, tapi semakin paham tentang yang namanya dimerdekakan karena kebenaran. Mungkin banyak orang berkata sudah dimerdekakan, tetapi dalam hidupnya belum tentu kita benar-benar merdeka. Saya akan beri judul tidak tawar hati. Nah, mari kita buka dulu Alkitab dalam 2 Korintus pasal 6, pasal 4. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Nah, kalau Bapak Saudara berkesempatan nanti baca di rumah pasal-pasal ini secara teratur, pasal 4 dan 5 ini sampai tuntas, maka akan ada rangkaian sesuatu yang semakin Bapak Ibu Saudara pahami. Kita baca bersama-sama karena cuma 3 ayat. Hitungan ketiga kita membacanya, saya baca dulu judulnya di atas, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Katakan amin.
Kembali lagi ke judul ini, tidak tawar hati. Next. Nah saudaraku, saya mencoba membuka, bertanya kepada pihak-pihak yang memang banyak kosakatanya. Tawar hati itu ungkapan dalam bahasa Indonesia menunjukkan keadaan tidak bersemangat, tidak ada kemauan, hilang keberanian, kecewa, dan sampai pada yang namanya putus harapan. Dan ini menjadi sikap yang apatis. Itu dari bahasa yang ada di atas Yunani, apates, tanpa perasaan. Menjadi acuh tak acuh, tidak lagi memiliki ketertarikan terhadap kehidupan sosial, emosional, maupun fisik. Dan keadaan ini saudaraku bisa membawa sampai pada orang itu mengalami frustasi. Jadi ini sikap yang pada akhirnya menjadi apatis. Mulai curiga, sudah lelah, acuh terhadap segala sesuatu yang terjadi dan dialami di dalam hidupnya. Seperti itu. Nah jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti kalau kita berkata tidak tawar hati berarti tidak putus asa. Tidak kecewa, tetap punya keberanian, tetap punya kemauan, tetap punya semangat. Berani bukan berani yang tanpa perhitungan, tapi berani yang terukur. Dan orang yang kalau sudah apatis itu memang itu sudah berbeda. Dia sudah tidak tertarik lagi mau sosial, emosional, apapun namanya fisik itu kayak sudah membiarkan, sudah apatis, sudah tawar hati, kecut hatinya karena keadaan itu. Nah saudaraku kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata tadi, sebab itu kami tidak tawar hati. Perkataan Paulus ini tentu bertalian dengan apa yang sedang dialaminya. Perkataan ini adalah perkataan yang pasti berdasar sesuai dengan fakta apa yang sedang dialaminya, yaitu keadaan, situasi, suasana yang sedang berlangsung di dalam kehidupan secara pribadi Paulus, bahkan kehidupan banyak orang. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi itu yang terjadi dalam hidup kita, hidup manusia. Bisa saja mengalami rasa yang menjadi tawar hati. Apa yang sedang diungkapkan jangan tawar hati, tentu sekali lagi ada alasan landasan untuk berpijak. Tidak sembarang berkata tidak tawar hati. Lalu apa alasannya sampai berkata seperti itu? Tentu kondisi, situasi yang dialami oleh seorang Paulus bukanlah sesuatu yang biasa. Nah coba kita lihat dulu di ayat yang ke-8. Pada 2 Korintus ini, kita mundur di ayat sebelumnya. Masih pasal 4, 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Tadi kan kita baca ayat 16, dikatakan begini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Lalu berkata, kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudaraku, kalau sudah tertindas sampai habis akal, itu tentu situasi, kondisi, keadaan yang tidak mudah. Lanjutkan ayat selanjutnya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 12 berkata begini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu.
Ini kondisi keadaan yang sedang dialami, sehingga dia mau berkata bahwa dalam situasi seperti ini, dalam suasana yang seperti ini, jangan engkau tawar hati. Apa yang kita alami mungkin tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang pernah saya sampaikan pada beberapa minggu yang lalu. Mengapa di malam yang gelap, dengan kaki tangan terbelenggu, terpenjara, yang sebelumnya telah mengalami aniaya, dipukul, ditelanjangi. Mengapa di tengah malam yang sunyi sepi gelap masih ada kata-kata yang keluar, pujian doa kepada Allah? Bukankah sesuatu yang saya katakan adalah hal yang sangat luar biasa? Bernyanyi di saat kita senang, bersyukur di saat kita diberkati, sesuatu yang biasa dan sangat biasa. Tapi ketika situasi tidak sulit, justru disitulah kondisi batin kita dan rohani kita itu dilihat kualitas. Saudaraku, dipenjara, dibelenggu, diperlakukan kurang pantas, tapi tetap saja hatinya kepada Allah tetap hati yang luar biasa. Nah, dalam hal ini saudaraku, mengapa Paulus tidak mengalami tawar hati? Bukankah apa yang dia lakukan, dia sedang menjalankan misi penginjilan, pelayanan, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang? Tapi mengapa harus mengalami hal-hal seperti itu? Kekasih Tuhan, kita bisa saja dihadapkan dengan keadaan yang membuat kita tawar hati, betul? Betul saudara? Saya selalu berkata, kita jangan merasa diri kita ini orang yang sudah kuat. Jujur saya selalu berkata pun di hadapan Tuhan, ada titik, ada saat mungkin kita bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Maka kalimat ini muncul karena memang bisa ada peluang, kesempatan untuk kita menjadi tawar hati, tidak bersemangat dan tidak punya pengharapan lagi. Banyak hal yang bisa kita alami untuk kita bisa tawar hati. Bukan saja soal-soal ekonomi. Bukan saja hanya soal-soal kesehatan. Tapi sikap orang kepada kita bisa membuat kita menjadi tawar. Perlakuan suami kepada istri yang setiap hari menyakitkan bisa loh membuat tawar, betul? Demikian sebaliknya, bisa menjadi hati ini menjadi tawar, menjadi hambar, sesuatu yang tidak ada lagi rasanya. Sepertinya mungkin masih tinggal bersama, tetapi rasa itu katanya sudah tidak lagi terasa, menjadi hambar. Artinya kita bisa saja mengalami itu. Siapapun kita, jujurlah pada Tuhan. Kita bisa mengalami itu. Ada titik, ada saat-saat yang memang kita tidak punya kesanggupan untuk itu. Next. Nah, saudaraku, terus ini sudah terlambat. Mengapa tidak tawar hati? Kita bisa saja dihadapkan dengan keadaan yang membuat kita tawar hati, bisa. Kita harus berpikir secara realistis dengan apa yang sedang kita alami dalam hidup ini. Yakin kepada Tuhan itu harus penting. Tetapi kita juga harus memiliki kesadaran ini. Nah, mengapa tidak tawar hati? Walaupun situasi seperti itu. Yang pertama, next. Di dalam bacaan kita baca ayat 13, dikatakan seperti ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Jadi memiliki roh iman. Memiliki roh iman. Next, yaitu kepercayaan kepada Kristus. Yang telah dibangkitkan oleh Allah. Kalau kita membaca Alkitab berkata seperti itu. Kristus yang telah ia bangkitkan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita harus benar-benar membangun kepercayaan kita kepada Allah secara benar. Dan membangun itu, saudaraku, itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Dan membangun itu adalah satu usaha sebagai respon kita mempercayai Allah. Tidak bisa iman itu bertumbuh tanpa ada yang namanya kebenaran di dalam hidup manusia. Saya mungkin di mana-mana mau di sekolah, tanya anak-anak khususnya SMA 1. Dari dulu mulai ada Mas Billy, saya kasih tugas setiap hari harus baca Alkitab paling tidak satu ayat. Satu ayat lalu ditulis dalam satu buku, pertemuan minggu depannya saya periksa dalam satu minggu itu setiap hari harus ada ayat. Dan setiap pertemuan ada satu ayat yang dihafalkan. Mengapa? Karena saya benar-benar menemukan bahwa hanya kebenaran firman Allah yang dapat mengubah manusia. Hanya firmanlah yang dapat membangkitkan semangat yang patah, hati yang mulai redup redam oleh karena keadaan. Jadi kepercayaan kita kepada Yesus, saudaraku, itu harus dibangun secara benar dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga menjadi mutlak untuk orang percaya harus baca Alkitab. Menjadi sesuatu yang wajib yang harus orang percaya untuk mengenal Allah. Bagaimana kita kenal Allah tanpa kita membaca firman? Tidak bisa. Doa kan harus ada landasannya. Apa landasan kita berdoa? Percaya apa landasannya? Oh, karena dengar orang bersaksi dia percaya lalu Tuhan buat mujizat. Kita harus membangun iman kita dari kebenaran firman. Saudara kekasih Tuhan, saya kemarin dulu belajar ikut salah satu sering buka belajar hal-hal yang baru. Alasan kenapa Alkitab yang namanya Alkitab Septuaginta, itu Alkitab bahasa Yunani itu dulunya itu kan ada 53 kitab, lalu di PL dikanonkan menjadi 39 kitab. Nah, lalu ditelusuri saudaraku, kenapa kitab-kitab ini oleh orang-orang Protestan kan kita itu tidak masuk di dalamnya? Iya. Kenapa tidak masuk di dalamnya? Karena ternyata waktu pembuktiannya saudaraku itu dikatakan seperti ini. Karena tidak ditemukan salinan-salinan yang menunjukkan bahwa Alkitab kitab itu kitab yang dapat dipercaya. Tapi itu kan kalau ada tulisan-tulisan, manuskrip salinan-salinan itu menjadi pembuktian Alkitab itu. Makanya saudara kita orang Katolik itu kan memasukkannya di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan kita berkata itu tidak ada. Tapi bukti sejarah itu memang ada. Jadi intinya begini saudara, kalau tidak ada pembuktian, salinan-salinan itu dalam PB itu kurang lebih hampir sekitar 5.000-an, banyak sekali. Alkitab kita ini saudaraku, Alkitab yang luar biasa. Mungkin kitab lain saudaraku itu dikatakan diwahyukan. Misalkan contoh begini, saya dapat firman, lalu saya bilang ini firman. Tapi saya tidak bisa, menunjukkan banyak bukti bahwa itu firman. Hanya dari saya pribadi. Itu pembuktiannya itu nanti kurang dipercaya. Menjadi sesuatu yang subjektif. Karena itu hanya secara pribadi. Tetapi Alkitab itu saudaraku ditulis oleh sekitar 40 orang penulis. Hebatnya. Alkitab itu ditulis dalam kurung waktu yang panjang. Mulai zaman Musa 1400 sebelum Yesus hadir, sebelum Masehi. Itu sudah ditulis. Lalu berapa tahun? Kalau kita melihat seorang Yohanes, Rasul Yohanes itu berapa tahun dari Musa itu 1500. Bayangkan Alkitab kita ini. Makanya sudah teruji, orang mau berkata apa, Alkitab kita sudah palsu, tidak. Mungkin ini sudah salinan tetapi isinya sampai hari ini adalah fakta kebenaran yang dapat kita percaya dan pertanggungjawabkan. Makanya orang kalau semakin ngerti firman, wow,
Ini telah teruji ribuan tahun. Kalau kita hitung dari 1500 tahun sebelum Masehi. Sampai hari ini. Sudah berapa tahun saudara? 3500 ya. Ini kan tahun 2000 kan. Tahun 2000 kita mundur ke nol. Ke belakang ke Musa itu kan ada sekitar 1400. Ya taruhlah 3500. Inilah buku ini. Yang sudah mungkin sudah tidak, gambarnya sudah tidak jelas tapi isinya tidak akan pernah termakan oleh waktu. Wow, saya bilang inilah Alkitab itu yang harus dicari. Harus ada kerinduan, kemauan untuk kita terus menggali, belajar firman. Karena dari sanalah sumber segala hikmat, sumber segala kehidupan itu ada di dalam sini. Adalah sebuah kesalahan kalau orang percaya tidak mau membaca Alkitab. Berarti kalau tidak baca Alkitab Pak, ya kita tidak akan punya pengenalan secara benar Allah yang Maha Kuasa itu. Jadi saudaraku, kepercayaan kepada Kristus itu harus benar-benar kepercayaan yang ya benar-benar kita percaya, kenal siapa yang kita percaya. Karena kalau kita cuma percaya, ya saya percaya. Sudah percaya, ya sudah. Nah, lalu kita kembali bahwa apakah kepercayaan kita membawa kita kepada perubahan atau tidak? Seperti yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudaraku, pengenalan akan Tuhan itu amat sangat mendasar dan penting. Tidak bisa kita jatuh cinta kepada pribadi yang tidak kita kenal. Kita harus kenal Dia, Allah kita, Bapa yang setia, yang mengasihi kita semua. Nah, saudaraku, next. Iman di sini itu tidak saja percaya, mengakuinya sebagai Tuhan yang telah dibangkitkan. Artinya begini, tidak hanya kita percaya. Misalkan saya tanya sama Yohan, percaya? Ya percaya. Yakin dan sepakat dengan yang lain mengakui bahwa ia Tuhan. Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang penulis kitab Ibrani berkata, oleh kesalehannya doanya telah didengarkan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Next, coba lanjutkan. Tetapi percaya yang disertai dengan spirit. Tadi kan dikatakan roh iman. Iman tentu percaya, yakin Allah itu ada. Percaya bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa itu adalah Allah yang kita percayai. Kita sudah yakin di pikiran kita. Kita sudah sepakat mempercayai Dia anak tunggal Allah yang telah mati dan bangkit naik ke surga. Tetapi percaya dikatakan iman, roh iman, itu iman yang disertai dengan passion. Nanti saya mau tunjukkan, saya coba baca-baca, menemukan sebuah pengertian yang dibuka oleh orang. Ya. Itu spirit. Spirit itu kan passion, semangat, gairah, keinginan. Ini banyak artinya. Hasrat yang kuat untuk mewujudkan percaya itu pada sebuah tindakan sebagai bukti kalau kita mempercayai Dia. Kalau tadi itu percaya cuma di sini, kan belum ada pembuktian kalau kita percaya. Nah, percaya yang benar, kalau kita percaya kepada Allah, haruslah ada tindakan sebagai bukti kalau kita mempercayai Dia. Jadi ada keinginan, ada gairah, ada spirit yang begitu kuat di dalam batin kita untuk mewujudkan percaya itu. Jadi begini saudara, saya kan misalkan berkata, saya percaya sama Tuhan. Sudah ini dalam pikiran saya sudah ada itu. Bahwa Tuhan yang satu-satunya yang benar adalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan. Ini sudah terprogram, terkonsep, tidak bisa diganti yang lain. Soalnya orang bilang, ada Allah yang lain. Tidak, Allah yang kupercaya itu. Nah sekarang ketika saya yakin, haruslah ada semacam sebuah tindakan karena percaya. Iman itu kan kata kerja. Jadi ada pergerakan yang terus menerus secara dinamis. Percaya yang disertai dengan tindakan. Nah tindakan yang kita lakukan saudaraku,
kita aktifkan sebagai wujud respon kita percaya kepada Allah. Kalau saya cuma berkata kepada Allah, saya percaya tapi tidak ada tindakan. Tindakan itu kan perbuatan yang disebutkan oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman itu mati. Iman yang ada passionnya, ada gairahnya, ada semangat antusiasnya. Oh, aku harus baca Alkitab. Oh, saya harus membangun doa pribadi. Saya harus bangun doa saya bersama dengan Tuhan. Saya harus cari Tuhan. Itu tidak lahir secara tiba-tiba, saudara. Benar. Izinkan saya berkata begini. Saya sedang tidak berteori, tapi saya dalam perjalanan pengiringan saya kepada Tuhan secara pribadi, saya mengalami itu. Ada gairah yang begitu menggebu-gebu. Ada semacam spirit yang begitu luar biasa. Yang mendorong, menarik untuk bagaimana kamu terus bertumbuh. Baca Alkitab. Baca firman. Lalu berdoa. Salah satu contoh saudaraku. Dimaafkan, tidak ada hal apapun yang saya mau sampaikan. Tapi saya cuma mengatakan apa yang terjadi saya Allah. Kalau bangun pagi saudaraku, misalkan malam. Itu yang saya pikirkan besok mau bangun pagi, mau doa pagi. Jadi malam itu saya sudah lihat jam. Untuk apa mau tidur karena besok mau bangun pagi. Kalaupun misalkan telat sedikit-sedikit. Ya saya sudah buka, lalu saya ada di gereja. Saya mulai dan baca Alkitab setiap pagi. Menunggu yang datang saya baca Alkitab lalu bernyanyi. Dan jujur saudaraku, gairah itu kayak dibandingkan misalkan 5-10 tahun yang lampau itu sangat berbeda. Dan saya rasakan bahwa ada spirit roh yang kita miliki itu. Roh yang dimaksudkan itu kan sebenarnya roh itu, spirit itu kan bukan saja Roh Kudus. Tapi spirit itu kan bicara juga gairah, kemauan, keinginan yang harus diwujudkan. Ada keinginan. Next kita lihat apa itu passion sebenarnya. Passion itu saudaraku sesuatu yang tidak pernah kita bosan melakukan. Artinya begini, orang akan bergairah di tempat di mana dia sukai. Orang kalau sudah punya passion di situ saudaraku, itu dikatakan begini, tidak pernah kita bosan untuk melakukannya. Dan di mana kita mengorbankan segala sesuatu untuk mencapai hal itu. Dan mengerjakannya dengan ikhlas tanpa paksaan dan tanpa memikirkan untung dan rugi. Orang kalau sudah misalkan dia menemukan panggilannya itu, passionnya di situ, bergairah sekali. Nah, jadi iman kita itu kan iman yang terus bergerak, yang ada spiritnya, ada gairahnya, ada kemauannya. Bagaimana saya dapat mengenal Allah yang benar? Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan tentang Allah. Jadi penting untuk umat Tuhan kita semua. Karena ini bisa diperjuangkan oleh siapapun, yaitu kita punya kesempatan untuk membaca, belajar dari setiap kebenaran. Mungkin tidak 10 pasal, mungkin tidak 5 pasal, mungkin tidak 3 pasal, mungkin tidak 2 pasal. Bisa saja 1 ayat tiap hari. Tapi kan kalau kita punya gairah tidak mungkin kita cuma baca 1 ayat kan. Pasti 1 pasal kita tuntaskan. Kenapa? Karena kita menemukan makna di balik semua itu. Pesan apa yang Tuhan mau berikan untuk saya secara pribadi. Nah saudaraku, jadi ada gairah, ada kemauan, ada keinginan. Yang bergejolak dalam batin untuk bagaimana kita mencari Tuhan. Untuk kita mencari Tuhan. Nah, itu alasan yang pertama kenapa seorang Paulus berkata untuk tidak tawar hati karena memiliki roh iman. Jadi bukan hanya iman percaya itu, tapi spiritnya. Spirit. Itu orang bilang itu atmosfernya itu. Itu yang harus kita kembangkan dan bangun terus menerus. Dan itu adalah bagian kita, bukan bagian Tuhan. Yang kedua,
Ayat 16 berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Fokus pada pembaharuan batin. Mengapa tidak tawar hati? Next. Karena fokusnya bukan pada masalah yang dihadapi. Tetapi kepada apa yang kita katakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Kemarin saudara saya manjat tembok itu pakai tangga. Potong pohon di sebelah, lalu ada anaknya Ko Andi yang biasa titip mobil. Dia kaget saya naik di atas. Lose, awas. Saya bilang biasa. Cuman ini saya bilang sudah mulai tidak kuat. Mulai gemetar. Tembok itu kan cuman berapa? Sekitar 20 cm saudaraku. Jalannya, kalau dulu saya mungkin bisa, ya enggak lari juga tapi bisa jalan cepat. Saya dulu kalau panjat kelapa, kalau naik kelapa, itu panjatnya sampai di atas. Sampai di atas buahnya, bukan di bawah buah tapi di atas. Saya duduk di atas, saya ambil kelapa muda, saya potong di atas, saya minum. Kalau sudah saya minum, saya lemparkan. Nah sekarang jangankan mau naik kelapa. Benar gemetar saudaraku. Terus saya bilang, kok minta tolong, ambil no tangga, bawa no ke sini. Iya loh dia bawa ke sana. Saya bilang, sorry ya, saya minta tolong. Enggak apa-apa. Artinya, itulah kondisi kita merosot. Nah, jadi saudara kekasih Tuhan, itu benar semakin itu kalau berdiri itu semakin gemetar. Nah, kalau saya di saat di depan itu biasanya kalau pegang tembak-tembak itu kadang-kadang cepat untuk mencari duduk. Kenapa? Karena sudah berdiri sekitar setengah jam di situ. Ini lutut sudah mulai mengalami apakah keroposan. Pokoknya sudah semakin menua. Saya sudah 45 tahun, tak pikir-pikir, aduh 45 tahun, lalu misalkan tambah 15 tahun, 60 tahun, udah seperti apa? Ya seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas 60 tahun, berbahagia. Ini hidup seperti begini, tapi harus kita jalani. Itu yang dikatakan manusia lahiriah kami semakin merosot. Semakin merosot, mungkin juga dompet di situasi sekarang pun semakin merosot. Tapi itu bukan persoalan, karena persoalannya ada pada bagaimana batinnya kita itu diubahkan. Next. Bahwa tekanan tidak akan menghancurkan kita, tapi justru mendewasakan dan menjadikan kita diubahkan. Kalau paradigma kita, cara berpikir kita melihatnya begitu, maka yang kita lihat bukan masalahnya, tapi lewat masalah itu Tuhan mau apa? Karena Roma pasal 8 ayat 28 berkata, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan menurut rencananya, yaitu dikembalikannya manusia pada rancangannya semula. Next, apa rancangan semula Allah itu adalah Kejadian 1 ayat 26 itu menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Manusia yang diciptakan segambar dengan diri Allah, Alkitab katakan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 7, itu tidak bisa mewujudkan rancangan Allah. Artinya manusia diciptakan itu telah gagal mewujudkan apa diinginkan oleh Allah. Tapi catatannya adalah, namun Allah tidak pernah gagal. Amin. Manusia boleh gagal, tapi Allah dalam karya dan rancangannya tidak pernah gagal. Maka dari itu saudara kekasih Tuhan, Bapa di sorga mengutus putra tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan cara menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus manusia yang telah gagal tadi dan menemukan kembali kemuliaan yang hilang itu. Next. Seperti ini. Ini yang dilakukan oleh Allah.
Jadi bukan saja menebus kita, bukan saja memindahkan kita dari hukuman kekal kepada hidup yang kekal, tapi dia juga mau mengembalikan kita untuk menemukan kemuliaan yang pernah Allah rancang itu, yang hilang. Itu tujuan keinginan Allah. Dan yang terakhir, penderitaan yang dialami mengerjakan kemuliaan kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini coba buka ayatnya, next. Itu ada 2 ayat, 2 Korintus pasal 4, 18 kita baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lalu lanjutkan di ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah ini, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi penderitaan yang kita alami itu mengerjakan sesuatu yang akan datang, bukan hari ini. Seperti tadi Bapak Gembala sampaikan pagi, kalau kita berbuat baik dan seolah-olah hari ini belum menuai itu yang kita tabur, ada ke depannya. Sama hari ini kita mengalami hal-hal yang mungkin pahit. Itu dalam kemah yang ada hari ini. Ingat, ada kemah kediaman yang Allah sediakan yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kalau kita sedang mengalami masa-masa sulit, peristiwa-peristiwa apapun dalam hidup ini saudaraku, mari kita melihat itu. Lihatlah jauh ke depan. Jangan berkata kita masih di dunia. Loh, kita masih di dunia benar. Tetapi tujuan akhir kita adalah kekekalan bersama dengan Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, makanya pembaharuan batin ini menjadi sesuatu yang harus konsisten kita kerjakan. Kalau kita dikecewakan, mungkin dipecundangi dan segala hal kita alami, ingat Allah bekerja di balik semua itu. Untuk apa? Merancang batin kita ini. Yang ayat 16 dikatakan, yang dari hari ke hari, bukan tiba-tiba otomatis langsung jadi, tapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai kapan? Sampai kita menutup mata baru selesai. Sehingga kadang-kadang saya berkata begini, kalau begitu, tidak usah bandel-bandel. Nurut aja sama Tuhan. Daripada kita sudah babak belur, baru kita mau bertobat, sudah babak belur. Mendingan kalaupun kita diingatkan, kita tidak sedang menyimpang, tapi kita tetap hidup di dalam rancangan dan kehendak. Kita bisa saja mengalami tawar hati, tapi pesan firman Tuhan hari ini, jangan engkau tawar hati. Kenapa? Karena dengan tawar hati itu bisa membuat kita menjadi down. Kita mungkin kecewa dengan keadaan kita. Kita mungkin tidak terima apa yang kita alami. Rugi sendiri. Tapi bersyukurlah untuk semua keadaan. Karena hidup ini adalah anugerah. Kalau ada anugerah hari ini, besok pun ada anugerah. Anugerah apa? Kekuatan, kesanggupan, mensyukuri, menjalani kehidupan ini secara benar. Maka kita tidak akan pernah protes dengan Tuhan. Komplain kita tidak ada dan kita pun tidak menuduh Allah itu tidak adil. Berlaku secara tidak pantas kepada kita. Tapi kita berkata, Allahku Allah yang mengasihiku. Dia tahu apa yang dirancang. Dan dia tahu komponen mana yang perlu diperbaiki. Dan itu yang tahu cuma Allah dan kita sendiri. Untuk itu terbukalah di hadapan Tuhan. Satu kata-kata yang sering saya katakan kepada diri sendiri. Jujurlah kepada Tuhan. Jangan merasa kita ini sudah hebat. Jangan. Kita masih dalam proses tahap untuk terus bertumbuh. Amin.
Kita belum mengalami sesuatu yang luar biasa, belum. Paulus saja, ada satu ayat yang saya lupa di mana itu. Itu Paulus katakan itu. Bahwa bisa saja dia menjauh daripada Tuhan, bisa ngomong kayak begitu. Kenapa? Karena penderitaan itu. Tapi karena menatap sesuatu ke depan, maka kita pun tidak akan bisa menjadi tawar hati. Nah, saudara kekasih Tuhan, mari bersama-sama jaga hati kita. Miliki iman. Spiritnya gairah untuk mencintai Tuhan. Ibadah itu sesuatu yang kita inginkan. Membaca firman sesuatu yang kita mau. Bersekutu dengan Tuhan dalam doa, di dalam pujian penyembahan. Sesuatu yang kita mau, bukan dipaksakan. Maka kita melihat hidup ini menjadi menyenangkan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Sekali lagi, jangan tawar hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebelum saya serahkan ke Bapak Gembala, kita nyanyikan pujian ini yang barusan kita nyanyikan. Ini lagu yang sangat menyentuh hati saya secara pribadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hatiku, segenap hidupku adalah milikmu. Untuk kemuliaan-Mu, sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu Tuhan, selalu untukmu, selalu untukmu. Mari Bapak Gembala. Semua yang ku perbuat, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu. Untuk kemuliaan-Mu, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari kita merenung sejenak. Kita mensyukuri hidup ini. Paulus itu luar biasa. Hidupnya nggak banyak-banyak. Kurang lebih 20 tahun, nggak sampai 30 tahun. Dia menginjil. Tapi itu kitab dalam perjanjian baru ditulis itu 14 buku. Itu luar biasa. Dia tulis itu firman Tuhan karena dia selalu ketemu dengan Tuhan. Pengalamannya dengan Tuhan luar biasa. Dan rahasia di sorga banyak dia tahu. Makanya dia tuliskan itu untuk jemaat-jemaat di Roma, jemaat-jemaat di Korintus, di Efesus, di Galatia, di Filipi, di Tesalonika, dan lain sebagainya. Hebat. Dia menasihati kita, dia hiburkan kita. Karena dia sudah mengalami penderitaan, dia berkata penderitaan itu untuk sementara aja. Beda penderitaan kita dengan orang yang tidak mengenal Yesus. Karena kita ada pahala, kita ada upah. Dia hiburkan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, dia berkata, tubuh ini memang sudah semakin merosot. Tetapi roh kita, spirit kita tetap diberikan kita kekuatan. Haleluya. Mengucap syukur kami Tuhan pada siang hari ini.
Siang-siang seperti begini Tuhan, kami ada di dalam rumah Tuhan. Kondisi menuntun kami, tidak sekedar memaksakan kami, tapi ini jalan dan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan jua. Supaya kami menikmati hatinya Tuhan dalam hidup ini. Tuhan tolong kami ketika kami lagi lemah dalam perasaan, lemah dalam semangat, lemah dalam tubuh. Kiranya roh Kristus, Roh Kudus ada dalam roh kami. Membuat kami menyala-nyala, penuh dengan semangat bergairah, dan tetap bertahan hidup dalam kebenaran. Ya Tuhan, ya Allah kami, berikan kami kesempatan, tetap setia dalam kondisi seperti apapun ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Di sana kami dinantikan Tuhan untuk kami mendapatkan pahala dan hidup yang kekal disediakan buat kami. Terpuji Bapa, kiranya firman-Mu ya amin. Firman-Mu hidup, menghidupi kami dan kami hidup di dalamnya. Kuatkan kami, berkati kami semua yang datang pada siang hari ini. Kami akan pulang, sertai kami terus. Kami tetap semangat melayani dan beribadah, membagi hidup, dan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Terima kasih banyak Tuhan. Seberapa umat yang hadir pada siang hari ini diberkati Tuhan, kami percaya itu pasti. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Oke, berkenan saudara mengangkatnya. Kita angkat bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, persembahan kami angkat. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Benih kami mau tabur. Makanan minum pasti disediakan Tuhan buat kami. Dengan demikian ini kami mempersembahkan kepada Tuhan. Kami tidak akan kekurangan makan karena persembahan ini kami serahkan. Tetapi kami akan berlimpah-limpah karena janji-Mu ya Tuhan. Beri kami sehat, berikan kami makan minum cukup, berikan kami keuangan yang cukup, berikan kami damai sejahtera, damai sukacita. Kami lepaskan, kami persembahkan persembahan ini. Kebahagiaan dan sejahtera kepada kami. Kemuliaan bagi Bapa di sorga dalam nama Yesus. Saudara, mari kita angkat tangan kita berdua. Kita angkat dua tangan kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dalam Yesus Tuhan dan Roh Kudus menyertai kita. Hari ini dan selama-lamanya diberkati Tuhan. Haleluya.